Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan materi tentang rekonsiliasi laporan keuangan. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia, wajib membayar pajak dan melaporkan laporan keuangannya. Namun yang menjadi permasalahan, terdapat perbedaan peraturan pelaporan keuangan dari sisi akuntansi yang berlaku dan sisi perpajakan Indonesia. Dalam konteks perpajakan, laporan keuangan yang disusun dengan PSAK yang berlaku disebut laporan komersil. Nah, sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku disebut laporan fiskal. Kedua adalah sistem perpajakan di Indonesia. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, jenis pajaknya yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak secara umum yaitu yang pertama PPh 21, 22, 23 dan 5. Lalu ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan ketika terjadi pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dan di samping PPN terdapat juga pajak penghasilan atas barang mewah yang dikenakan terhadap pembelian atau barang-barang impor yang menurut peraturan perpajakan dikategorikan sebagai barang mewah. Yang ketiga adalah akuntansi perpajakan. Nah, secara esensial, akuntansi perpajakan berfungsi untuk mengoreksi laba dari laporan komersil menjadi laba fiskal. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan antar pendapatan dan biaya menurut PSAK dan menurut peraturan perpajakan. Perbedaan perhitungan atas pendapatan dan biaya tersebut kemudian bisa direkonsiliasi dengan apa yang disebut rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Sebagai informasi, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda. Wajib pajak cukup menyampaikan SPT tahunan PPh terlebih dahulu sebelum dilakukan koreksi fiskal. Teknisnya, koreksi fiskal dilakukan baik terhadap pendapatan maupun biaya-biaya yang terdapat pada laporan keuangan komersil. Pelakuan dari koreksi fiskal sendiri tercantum dalam peraturan perpajakan UU nomor 36 tentang PPh koreksi fiskal, yaitu yang dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan negatif. Halo, perkenalkan nama saya Sam Andreas Immanuel. Saya akan menjelaskan skema laporan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Di sini terdapat tabel, ada deskripsi, di dalamnya ada pendapatan, HPP, laba bruto, biaya operasional, biaya administrasi, biaya penjualan, laba operasional, penghasilan lain-lain, biaya lain-lain, laba bersih, kompensasi kerugian, dan PHKP. Lalu terdapat kolom komersial, lalu kolom koreksi fiskal yang terbagi atas koreksi positif dan koreksi negatif, lalu fiskal. Itulah overview apa itu rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat di dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun secara fiskal. Laporan keuangan merupakan hal krusial dalam perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, kinerja perusahaan bisa dinilai dan bisa memprediksi langkah perusahaan selama periode berikutnya. Begitu pula dengan pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang rajin membayar pajak akan mendapat reputasi yang bagus dalam bisnis. Anda bisa menyerahkan langsung SPT tahunan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP secara online maupun offline berdasarkan laporan komersil yang sudah dibuat agar langsung dihitung rekonsiliasi fiskalnya. Terkait dengan laporan komersil, Anda bisa menggunakan jurnal. Jurnal adalah software akuntansi online yang berfungsi mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan Anda secara akurat dan mudah, khususnya laporan laba rugi yang akan menjadi laporan komersil Anda. Halo, saya Mesina Baban akan membahas tentang penyajian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan lampiran SPT tahunan PPh Badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan.
Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Dalam rekonsiliasi fiskal, terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba rugi komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Langkah-langkah rekonsiliasi fiskal. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal antara lain: yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Fungsi rekonsiliasi fiskal yaitu, berdasarkan pengertian rekonsiliasi fiskal di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal memiliki fungsi sebagai penyesuaian transaksi menurut sistem akuntansi keuangan dan menurut ketentuan fiskal atau pajak undang-undang perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan keuangan komersial dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPH, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Mengingat terdapat perbedaan besar di antara keduanya, baik beda waktu maupun beda tempat. Oke, perkenalkan, nama saya Patricius Da Costa Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPH terutang akhir tahun. PPH terutang atau Hukum Pajak Indonesia mengenal istilah pajak terutang. Istilah ini mengacu pada pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun sesuai ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan PPH terutang adalah pajak terutang yang dihitung pada penghasilan kena pajak. Istilah ini memang mirip dengan utang pajak. Tak heran jika wajib pajak kerap kebingungan atau membedakannya. Padahal, agar dapat membuat perhitungan pajak yang tepat, dibutuhkan pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut. Nah, sedangkan dasar hukum PPH terutang itu, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 10 undang-undang ini dijabarkan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Dan yang berikutnya itu nomor 4/4/PJ/2009. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 4 tahun 2009 tidak secara khusus menyebut pajak penghasilan terutang, akan tetapi peraturan ini memuat penjelasan secara tunjuk untuk melakukan pencatatan pajak penghasilan khususnya bagi wajib pajak orang. Yang kelima itu per 32/PJ/2015. Peraturan Direktur Pajak nomor 32 tahun 2015 juga mengatur tarif pajak penghasilan dengan fokus pada pajak penghasilan pribadi. Peraturan ini juga membedakan tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum. Rumus perhitungan tarif PPH terutang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat presentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan tergantung dari jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh. Rumus tarif untuk wajib pajak orang pribadi adalah yang pertama itu 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Yang kedua itu 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas
itu 50 juta hingga 250 juta per tahun. Dan yang ketiga itu 25% dari penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan di atas itu sekitar 250 juta hingga 500 juta per tahun. Nah, yang berikutnya itu 30% dari penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan di atas itu 500 juta per tahun. Perhitungan di atas ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Wajib pajak tanpa NPWP harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang wajib dibayarkan pemilik NPWP. Yang berikut itu cara menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Dalam dunia perpajakan ada istilah penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sebelum menghitung pajak penghasilan atau termasuk pajak terutang, pastikan mengetahui jumlah penghasilan kena pajak Anda, terutama karena jumlahnya bisa berbeda untuk setiap orang. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 menentukan angka 54 juta sebagai jumlah PTKP selama setahun untuk wajib pajak orang pribadi. Jika individu tersebut sudah menikah, Anda tambahkan senilai 4.500.000. Nilai yang sama akan ditambahkan untuk setiap anak yang lahir dari pernikahan individu tersebut. Berikutnya itu tentang ilustrasi perhitungan tarif pajak penghasilan terutang. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh terutang. Yang pertama itu A adalah karyawan atau perusahaan yang masih lajang. Dia memiliki penghasilan senilai 6 juta per bulan atau 72 juta per tahun. Status lajang A butuhnya mendapat penghasilan tidak kena pajak sejumlah 54 juta per tahun. Ini berarti penghasilan kena pajak si A dihitung dari selisih antara gaji per pendapatan per tahun dan PTKP, yaitu 72 juta kurang 54 juta dan hasilnya itu 18 juta. Karena penghasilan si A dalam setahun adalah 72 juta, maka perhitungan tarifnya menggunakan presentasi 15%. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar dalam setahun adalah 15 per 100 kali 18 juta. Hasilnya itu 2.700.000. Itu berarti jumlah yang harus menjadi potongan pajak adalah 225.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami sampaikan tadi dapat berguna untuk teman-teman. Terima kasih.